Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Setelah memanjatkan hamdalah dan syahadat sebagai tanda syukur dan kesaksian, saya ingin panjatkan puji dan syukur serta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita yang sedang diuji dengan kebahagiaan, bahagia dalam harta, bahagia dalam ilmu, bahagia dalam jabatan. Mudah-mudahan kita pandai-pandai mensyukurinya sehingga menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dan bertambah rizki serta kenikmatannya. Bagi kita dan keluarga kita yang sedang diuji dengan kepahitan hidup, baik sakit, ditinggalkan wafat ataupun mendapatkan musibah, semoga Allah menganugerahkan kesabaran buat kita semua sehingga kesabaran itu bisa menghapus dosa dan juga menjadikan kita orang yang soleh. Khususon bagi yang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkannya dengan kesembuhan yang sempurna. Teriring doa Allahumma rabban nasi, ya Allah Tuhan semua manusia, mudhibal ba'si, yang mampu menghilangkan segala bibit penyakit. Ishfi maradahum, sembuhkanlah penyakit mereka. Antas syafi, karena engkau yang maha penyembuh. La shifa'a illa shifa'uka, tidak ada obat yang paling ampuh kecuali obat yang datang darimu. Shifa'an ya la yughadiru saqaman, ya Allah sembuhkanlah mereka dengan kesembuhan yang tidak menyisakan sedikit pun penyakit. Amin ya rabbal alamin. Bagi kita atau saudara kita yang sedang mendapatkan musibah, kita pun doakan Allahumma ajirna fi musibatina wa akhluf lana khairan minhu. Ya Allah, berilah pahala dari musibah yang menimpa kami dan saudara-saudara kami, dan gantilah kenikmatannya dengan kenikmatan yang lebih baik daripada sebelum mendapatkan musibah. Ya Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah kabulkanlah doa kami. Amin. Ikhwatu iman, jamaah Masjid Majlis Ta'lim Al-Haq, kita pandang waktu dan masa-masa yang lalu, Al-Haq masih dalam kondisi lama. Mudah-mudahan mengingatkan kita dengan masa muda kita ya. Biasanya kalau mengingat-ingat lagu lama juga kita terasa muda kembali. Seperti orang yang lahir tahun 60-an dengan lagu Arabik gitu ya. Roma Irama waktu masih penasaran, itu biasanya asam ngora deui. Ini Al-Haq waktu sebelum pindah ke sini, kemudian Al-Haq sudah seperti sekarang, dan Al-Haq dengan sebagian jemaahnya. Ikhwatu iman, pada kesempatan ini saya ingin mengajak untuk membahas tentang ibadah yang paling berharga. Ibadah yang paling berharga adalah ibadah yang disyukuri. Jadi ibadah itu adalah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekarang ibadahnya itu sendiri disyukuri. Tentu ini nilainya luar biasa. Jika dianalogikan kepada seorang pembantu yang bekerja, ada pembantu yang bekerja itu karena ingin upah, sebagai tanda syukur bahwa majikannya sudah memberi pekerjaan.
memberi upah setiap awal bulan. Itu sebagai tanda bahwa dia bersyukur, berterima kasih kepada majikannya. Tetapi ternyata ini pembantunya itu selainnya mendapatkan upah, merasa nyaman, merasa bahagia punya majikan seperti itu. Biasanya lebih nikmat, lebih bahagia. Bahkan kadang-kadang tanpa diupahi pun dia merasa betah gitu. Ada seorang karyawan, mohon maaf saya sebutkan, seorang karyawan di pesantren Sumedang. Dia liburnya itu hari Jumat. Setiap hari dia ya seperti biasa bekerja dan setiap hari Kamis mendapatkan upah. Ternyata karena betah dan senang, hari Jumat pun bekerja membersihkan rumput-rumput, memelihara binatang, hewan-hewan. Hari Jumat masuk, bahkan pulangnya pun lebih dari jam 4, padahal waktu pulang jam 4. Sampai istrinya mengatakan dia mah lebih betah di pesantren daripada di rumah tangganya sendiri. Nah, ini salah satu di antara orang yang menikmati pengabdian itu lebih berharga. Dan majikannya atau kita pun kepada karyawan seperti itu akan lebih menyukai. Dia senang bekerja dengan kita dan kita pun akan lebih perhatian kepada dia. Itulah saya sebutkan di sini, ibadah paling berharga adalah ibadah yang disyukuri. Ada istilah syukur dan ibadah dalam sebuah doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, yang mungkin ini menjadi doa rutin kita. Dalam hadis riwayat Abu Daud, an Mu'adz bin Jabalin, diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi wa qala. Dalam hadis lain disebut akhadha biyadayya, biyadi, Rasulullah memegang kedua tanganku. Jadi benar-benar fokus antara diri Rasulullah dengan Mu'adz bin Jabal, karena kedua tangan Mu'adz bin Jabal dipegang oleh kedua tangan Rasulullah SAW. Waqala, dan beliau bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi demi Allah, inni la uhibbuka, sungguh aku menyayangimu. Faqala, lalu beliau bersabda, usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin, jangan sampai engkau meninggalkan, jangan sampai engkau lupa, jangan sampai engkau berhenti. Fi duburi kulli salatin, di penghujung setiap salat, wajib ataupun sunat. Taqulu, engkau berdoa, Allahumma, ya Allah, a'inni ala dzikrika, tolonglah saya untuk selalu berzikir kepadamu, untuk selalu ingat kepada Allah. Wa syukrika, dan tolonglah saya supaya menjadi orang yang bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan baiknya dalam ibadah pengabdian kepadamu. Ini isi doa yang diamanatkan, diwasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal, dan otomatis diwasiatkan pula kepada kita. Setiap penghujung sholat sebelum salam, kalau sholat sunat, setelah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal, membaca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah saya
untuk zikir, selalu mengingatmu, syukur kepadamu, dan dalam beribadah yang benar dan baik. Kenapa ini diwasiatkan oleh Rasulullah SAW? Karena memang ini perlu pertolongan Allah. Untuk mengingat Allah itu perlu pertolongan Allah sendiri. Karena kita harus mengingat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Kita harus mengingat firman-firmannya yang belum pernah kita dengar. Jadi memang ini perlu pertolongan. Kalau kita meyakini sesuatu yang terlihat, yang terdengar, yang teraba, itu jelas mudah untuk mengingatnya. Tapi ini mengingat yang belum pernah kita lihat, belum kita pernah merasakan, belum pernah kita dengar suaranya. Tapi harus diyakini. Dan memang itu ada. Buktinya ada ciptaannya. Ini perlu pertolongan. Oleh karena itu banyak orang yang sudah berusaha untuk meyakinkan, tapi tetap dalam hatinya belum yakin kepada Allah. Tapi ada orang yang kafir masuk Islam setelah yakin, benar-benar berpegang kuat kepada Islam tersebut. Nah ini perlunya ini itu setiap sholat itu berarti untuk wajib saja dalam satu hari satu malam 5 kali. Ini ala dzikrika wa syukrika. Tolong saya supaya menjadi orang yang mengingat. Selalu ingat kebaikannya, selalu ingat akan akibat kalau kita tidak taat kepadanya. Yang kedua bersyukur. Bersyukur juga tidak mudah. Perlu pertolongan. Yang namanya pertolongan berarti ada jurang, ada gejala-gejala yang bisa mencelakakan kita. Ada pihak-pihak yang berusaha untuk menghindarkan kita dari syukur itu. Oleh karena itu kita minta tolong. Ini tolonglah saya untuk syukur. Dan ketiganya benar dalam beribadah. Tidak mudah untuk benar beribadah itu. Walaupun sudah yakin ini sumbernya dari Rasulullah. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Tidak begitu mudah orang yang sudah terbiasa melakukan sesuatu amalan, kemudian harus merubah perbuatan itu, tidak mudah. Sehingga Allah sendiri juga berfirman di dalam Al-Quran, banyak orang yang bukan tidak yakin dengan kepada Allah, tapi inilah yang telah diajarkan oleh sesepuh-sesepuh kami, aba'ana, oleh bapak-bapak kami. Jadi sulit untuk menerima. Oleh karena itu minta kepada Allah. Bagi yang sudah yakin terus supaya tambah yakin. Benar dalam ibadah itu perlu diyakini. Adapun yang sudah biasa salah juga. Sudah ditunjukkan ini adalah salah. Tidak. Ini sudah turun-temurun di kalangan kami melakukan seperti ini. Nah ini pantas sekali lagi kalau Allah mengajarkan kepada kita dan kita mengamalkan ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Di penghujung salat kita. Ini isi doanya langsung. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang kita garis bawahi pula yaitu tentang syukur dan ibadah. Ibadah yang disyukuri. Ibadahnya manusia kepada Allah itu terutama adalah sebagai tanda berbalas budi. Kalau bahasa bebasnya adalah berbalas budi. Allah itu begitu banyak memberikan kebaikan kepada kita. Oleh karena itu pantaslah kiranya kita berbalas budi kepada Allah. Allah memberikan seluruh tubuh ini harganya mahal sekali. Mahal sekali itu. Salah satu di antaranya ada seorang yang diganti retina matanya. Yang hitamnya itu karena dia tidak melihat kemudian diganti retina matanya. Pada tahun 92 itu retina mata harganya mencapai 3 miliar. 3 miliar retina matanya saja. Yang asli, ori dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya
ada yang donor mata, diambil matanya, dimasukkan kepada mata orang tersebut. Dan itu jelas sehebat-hebatnya yang dicangkok tidak akan seasli yang sebagus sehebat yang aslinya. Itu 3,5 miliar. Kemudian dia tidak mampu untuk membayar 3,5 miliar tersebut, maka ada retina yang dari India, KW-nya. Maka dipasangkan, itu harganya 35 juta. 35 juta hanya untuk mengganti dari donor, sebenarnya hanya usaha untuk tahun 92 ini. 35 juta tahun 92. Jadi betapa harga tubuh kita ini berapa? Luar biasa. Kita mencoba untuk memejamkan mata 1 hari saja untuk berjalan, untuk melakukan aktivitas kita belum sanggup. Ini artinya Allah begitu banyak berbuat baik kepada kita. Sok cobaanlah 1 hari seperti orang buta. Aktivitas tapi bukan tidur. Kalau tidur mah enak. Ini aktivitas ke kantor. Apa yang dirasakan dari mata kita ketika mata kita hilang? Tidak ada. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan ada seorang hamba yang diberikan umur 500 tahun penuh dengan diisi dengan ibadah. Tidak perlu mencari nafkah, tidak perlu usaha yang lain. Yang penting Allah anugerahkan kepada dia hidupnya harus diisi dengan ibadah 500 tahun. Setelah 500 tahun tersebut, dia meminta lagi kepada Allah, ya Allah anugerahkan kepada aku mati dalam keadaan sedang sujud kepadamu. Dianugerahi seperti itu. Ketika di surga, kata Nabi, orang tersebut difirmankan oleh Allah, wahai malaikat, masukkanlah orang ini ke dalam surga dengan kasih sayangku. Orang tersebut protes, ya Allah, aku masuk surga bukan karena kasih sayangmu. Aku masuk surga karena ibadahku yang 500 tahun kali 24 jam. Tidak ada kemaksiatan sedikit pun. Maka Allah tidak memperdulikan kalimat tersebut. Masukkanlah dia ke dalam surgaku karena rahmatku, karena kasih sayangku. Orang tersebut mengatakan, Rabbi fabi amali. Wahai Tuhanku, dengan amalku aku masuk surga. Sampai 3 kali baru Allah menjawab keinginan orang tersebut. Keinginan hamba tersebut. Wahai malaikat, kalau bahasa kita mah oke lah. Kalau begitu, malaikat, timbang kenikmatan yang aku berikan kepadanya dan pengabdian yang pernah ia lakukan kepadaku. Maka ditimbanglah oleh malaikat dalam mizan. Pertama kali yang ditimbang adalah kenikmatan matanya. Selama 500 tahun dia memiliki mata dan menikmati mata tersebut, timbang. Ini kenikmatan melihat warna. Ini pengabdiannya. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Mencari makanan yang benar-benar diperhatikan melalui mata. Ditimbanglah semua. Masih dalam penimbangan kenikmatan mata. Nikmat atau pengabdian 500 tahun itu habis. Padahal nikmat mata belum ditimbang semuanya. Belum telinga, belum mulut, belum kulit, belum yang lainnya. Baru dia diperintahkan oleh Allah kepada malaikat. Wahai malaikat, masukkanlah dia ke dalam neraka. Karena amalnya, pengabdiannya tidak seimbang dengan kenikmatan yang aku berikan. Maka orang tersebut barulah menangis. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga karena rahmatmu. Nah ini salah satunya pengabdian, bahwa ibadah itu sebagai tanda berbalas budi. Tapi berbalas budi kepada Allah ini ada 2. Ada ibadah yang terpaksa. Ibadah yang terpaksa. Dan ini nampaknya lebih banyak menimpa manusia. Seueur kapaksa, saum. Kapaksa, saum tidak sebenarnya lapar gitu. Tidak dinikmati.
Sholat, banyak orang yang terpaksa. Gerak sholat, lagi tidur enak-enak tidur, lagi enak-enak kerja, dipaksa untuk sholat. Kadang-kadang nguluwut, ngutruk, sholat diwae teh. Nah ini adalah ibadah yang terpaksa. Sah saja. Karena pada dasarnya dalam ibadah itu adalah kebanyakan dipaksa. Dan itu boleh dikatakan ikhlas, tapi ikhlasnya tingkat rendah. Ikhlasnya tingkat rendah ya. Jadi yang namanya ibadah itu lebih banyak dipaksanya. Dan itu termasuk ikhlas. Karena ikhlas itu bukan suka atau tidak suka. Standarnya maksudnya. Standarnya itu bukan suka atau tidak suka. Wah saya senang sekali ini. Ikhlas, bukan. Ikhlas Sunda itu seperti itu memang. Ketika orang tua memerintah anaknya membeli tisu umpamanya, nak tolong beliin tisu, anak lagi main-main, lagi senang-senangnya, pan baed. Tidak senang, tersuka disuruh nate. Baed weh. Kata ibunya bagaimana? Montong atuh ari terido mah, teu ikhlas mah. Tong atau keun rek mirang si akak. Nah itu menunjukkan bahwa ikhlasnya Sunda itu seperti itu. Ikhlas kepada Allah mah bukan itu. Ikhlas kepada Allah mah justru menyelamatkan takhlisul amal minal kadurot. Menyelamatkan amal dari pencemaran amal tersebut. Jangan sampai ditambah, jangan sampai dikurang. Itu termasuk ikhlas walaupun dipaksa. Yang kedua, takhlisul qalbi an saibati syaubil mukdiri. Yang disebut ikhlas itu adalah menyelamatkan hati dari yang mencemarinya. Kan itu teh perlu dipaksa. Sebenarnya mah lebar untuk sodakoh teh, tapi dipaksakan untuk menyelamatkan diri, untuk membersihkan diri. Itu ikhlas namanya. Takhlisul qalbi wa takhlisul amal. Menyelamatkan hati dan menyelamatkan amal dari kejelekan, dari kesalahan. Ibadah yang terpaksa boleh. Yang kedua, ada yang namanya ibadah yang terasa nikmat. Nah inilah yang kembali kepada judul. Ibadah yang paling berharga adalah ibadah yang disyukuri, nikmat. Apakah ada orang yang merasa nikmat dengan ibadah? Kita pun pernah mengalaminya. Tapi kebanyakan orang mah pernah mengalami tapi rasanya mah sampai 50% gak ada hese. Kecuali benar-benar orang yang sudah pasrah diri kepada Allah. Seperti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pada waktu subuh, setelah sholat subuh terlihat matanya berlinang dengan air mata. Kemudian ada muridnya yang berani bertanya, wahai Tuan Guru, kenapa engkau menangis? Seperti yang bersedih sekali. Kata Imam Al-Ghazali, aku sedih karena hari ini aku bangun kesiangan. Kan kami sudah tepat waktu, Anda telah tepat waktu untuk mengikuti sholat subuh. Kenapa disebut kesiangan? Karena aku malam ini tidak bisa melaksanakan ibadah tahajud. Karena tidak bisa melaksanakan ibadah tahajud dianggap kesiangan oleh beliau. Maka muridnya mengatakan, wahai Tuan Guru, banyak di antara kami yang sholat subuh kesiangan masih bisa tertawa. Tapi Tuan Guru malah menangis gitu. Kata Imam Al-Ghazali, dari sholat tahajudlah aku mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah, ya hakikat kenikmatan yang Allah berikan kepadaku. Jadi tahajud itu dirindukan oleh Imam Al-Ghazali. Karena apa? Karena ternyata dengan tahajud dia merasakan bahwa ada kenikmatan-kenikmatan tersendiri melalui tahajud. Karya-karya beliau yang tenar sampai hari ini, kitab Ihya Ulumuddin, itu dihasilkan katanya dari tahajud. Dan memang itu sampai hari ini selalu update, selalu up to date gitu ya. Selalu up to date, bukan update. Selalu baru bagi kita. Nasihat padahal itu kalau di Indonesia mah ya tahun 60 saja masih boleh dikatakan terbelakang.
tahun 60-an masih terbelakang. Beliau itu abad-abad pertengahan beberapa tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Tapi karya-karyanya di dalam Ihya Ulumuddin terutama yang banyak dibuka orang atau dibukukan kembali oleh orang adalah keajaiban hati. Jadi beliau di dalam Ihya Ulumuddin itu menerangkan tentang bagaimana fungsi hati. Ternyata benar-benar luar biasa. Berlaku sampai hari ini ide-ide beliau itu. Beliau mengakui bahwa itu melalui tahajud. Dan memang tahajud itu satu-satunya ibadah sunnah yang dijanjikan Allah bahkan di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada sholat sunat atau ibadah sunat yang hikmahnya diuningakan di dalam Al-Quran. Surat Al-Isra dan surat Al-Muzammil. Dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di sebagian malam hendaklah kamu sholat tahajud. Hukumnya sunnah buatmu. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan pun tidak dosa. Tapi asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dengan tahajud itu akan mengangkat harkat derajatmu pada posisi yang terpuji. Maqamam mahmuda. Maqam yang terpuji. Posisi yang terpuji. Jika menjadi pejabat, maka menjadi pejabat yang terpuji. Jika menjadi bapak, bapak yang terpuji. Ibu, ibu yang terpuji. Bahkan pembantu akan menjadi pembantu yang terpuji. Itu Allah menjanjikan dalam surat Al-Isra. Di dalam surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan ayat 5 berturut-turut. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang suka berselimut, orang yang sedang tidur. Qumil laila, bangunlah di waktu malam. Illa qalila, sebentar saja. Nisfahu, tengah malam, jam 12. Awin qusminhu qalila, atau berkurang, kurangi sedikit. Jam 11, jam 10, jam 9. Kemudian jangan terlalu, jadi jam 12 kurang 6 gitu, memeh maghrib, tos tahajud, ulah. Jadi tengah malam atau kurang sedikit. Auzid alaihi, atau lebih dari jam 12 malam, jam 00. Artinya menjelang subuh. Semakin dekat ke subuh, salat tahajud lebih semakin baik. Warattilil Qur'ana tartila, ketika membaca Al-Qur'annya dengan tartil atau dipisahkan. Selesai tahajud baca Qur'an dengan tartil, dengan tertib, benar tajwidnya, disimak artinya. Apa janji Allah di ayat kelimanya? Inna sanulqi alaika qaulan sakila. Sungguh aku akan melemparkan, akan melontarkan, akan memberikan kepadamu qaulan sakila. Qaulan ucapan, kalimat-kalimat lisan. Sakilan yang berbobot. Sakil berat. Berat timbangan amalnya. Berat kehebatannya. Jadi apa yang diucapkan oleh lisan kita itu semakin rajin tahajud akan semakin berbobot. Mual ti caletot letah. Orang Sunda mengatakan jelema mah hadeku omong gorengku omong. Bisa rusak harkat derajatnya karena omongannya dan bisa terangkat harkat derajatnya karena omongannya. Melalui tahajud. 2 hikmah tahajud dalam surat Al-Isra dan surat Al-Muzammil. Ibadah yang terasa nikmat. Jadi urang usahakeun semua ibadah teh dinikmati. Ketua direktur Bina Mu'alaf Center yang koh apa itu namanya, lupa lagi, yang wafat beberapa bulan yang lalu. Beliau mengatakan bahwa bekerjalah untuk menunggu sholat. Jadi bekerja itu untuk menunggu sholat. Hidup adalah untuk menunggu kematian. Jadi ditunggu kematian itu. Kalau ditunggu kematiannya berarti penuhi untuk berbekal kematian hidup ini. Bekerja untuk menunggu sholat. Bukan lagi bekerja datang sholat malah ngamek gitu. Tapi bekerja itu untuk menunggu sholat. Sambil menunggu datangnya waktu sholat maka saya bekerja.
Ini memang konsep yang saya nilai luar biasa. Akan satu alat untuk merasakan bahwa ibadah itu adalah nikmat. Itu mah namanya mu'alaf kan, beliau itu mu'alaf. Makanya termasuk kepada Bina Mu'alaf Center, direktur pembinaan para mu'alaf yang baru masuk Islam, dipusatkan dan dipimpin oleh beliau. Dan beliau itu seorang Chinese, tetapi satu-satunya orang yang pernah diundang oleh Abdurrahman As-Sudais, pernah hadir di kota Mekah, kemudian masuk ke Ka'bah. Ini luar biasa, karena satu prinsip yang beliau sering ungkapkan itu adalah hidup adalah untuk menunggu mati dan bekerja adalah untuk menunggu sholat. Nah, bagaimana caranya supaya ibadah itu terasa nikmat atau disyukuri oleh kita? Justru datangnya perintah ibadah itu saya bersyukur, alhamdulillah atau salat deui sanes innalillahi geus salat geus adan deui wae teu kitu. Tapi yang keluar adalah alhamdulillah. Ada peluang istri disuhunkeun air kopi sama suami sanes ngutruk, tapi alhamdulillah Allah memberikan peluang untuk mendapatkan pahala dan keriduan suami. Karena ada hadis yang mengatakan ayyu mamra'atin matat wa zaujuha rodin anha dakhalatil jannah. Perempuan yang manapun yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho atas wafatnya istrinya itu, maka dakhalatil jannah. Istri itu akan masuk surga hanya dengan air kopi. Jangan ngutruk ini ibu-ibu, dan suami juga begitu. Ketika ada peluang untuk beribadah itu, alhamdulillah, dialhamdulillahkan. Jadi kalau ada masih dalam ibadah masih ada innalillahi, ada perintah ibadah kemudian innalillahi, ini berarti kita belum termasuk orang yang merasa nikmat dengan ibadah. Kunci-kunci yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan selalu ingat kebaikannya. Supaya ibadah terasa nikmat itu, ingat kebaikannya. Kalau kita mengingat kebaikan orang yang berjasa kepada kita, dan sejauh mana kita berbuat baik kepada dia, itu akan semakin menyadari, semakin sadar. Makanya Allah mengajarkan dalam surat Ali Imran, orang yang memiliki kecerdasan atau ulul albab itu ada dua. Yang pertama, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang selalu mengingat Allah. Yadhkurunallah, ketika berdiri, ketika duduk, bahkan ketika berbaring. Baik lisannya ataupun hatinya. Mengingat kebaikan Allah. Yadhkurunallah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mentafakuri penciptaan langit dan bumi. Banyak orang yang ilmuwan yang meneliti keadaan alam, ternyata ini sangat cocok, tidak ada yang pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia merasakan dengan mengingatnya itu langsung masuk ke Islam. Apalagi kita yang sudah Islam, sering-seringlah. Maka bahkan dalam salat tahajud Nabi mengajarkan, disunahkan bagi orang yang salat tahajud itu setelah selesai adegan pertama sudah salam, kemudian disunahkan untuk melihat langit. Melihat langit, sumping ka teras loteng, lihat langit, kemudian gambarkan kasih sayang Allah dan menggambarkan kebesaran Allah. Lanjutkan kepada adegan yang kedua, itu disunahkan. Jadi disunahkan untuk melihat alam sekitar. Jadi kalau bisa mah kita yang punya rumah khusus dan mau mendesain rumah, itu kalau bisa tempat tahajud itu langsung ada terasnya, langsung bisa melihat alam. Untuk supaya bisa mensyukuri, mengingat kebaikan Allah. Yang kedua, membiasakan pendekatan kepadanya. Pendekatan kepada Allah itu dengan lisan ataupun benar-benar, ya Allah, saya ini begitu yakin bahwa Engkau itu pencipta semuanya, tapi kenapa hati saya tidak dekat kepadamu? Itu pun curhatkan kepada Allah.
Saya yakin kepadamu bahwa semua alam itu tidak ada yang bisa menciptakannya kecuali engkau. Tapi kenapa hati saya begitu kurang dekat kepadamu? Mintalah kepada Allah. Salah satunya yang tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Membiasakan pendekatan atau bahasa Al-Qur'annya taqarrub. Taqarrub, pendekatan diri kepada Allah. Pan PDKT teh penting ya. Asalna teu bogoh oge. Kalau sudah sering melihat mah geuning geulis gitu. Jadi nazrotan dari penglihatan, kemudian nanti pendekatan, kemudian ada janji. Setelah ada janji baru akan ada rasa cinta. Cinta itu dibangun dari mulai nazroh, dari penglihatan, sering-seringlah melihat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, melaksanakan ketaatan kepadanya walau awalnya terpaksa. Laksanakan walau awalnya terpaksa. Jadi pengabdian mirip pengabdian kita dalam kerumah tanggaan juga sama. Possible thing is usual, usual thing is forced. Bisa karena biasa, biasa karena terpaksa. Awalnya terpaksa. La qadra illa bidawam, tidak mungkin bisa kalau tidak dibiasakan. Wala dawama illa bil majbur, dan tidak akan terbiasa kita melakukan sesuatu kalau tidak dipaksa. Awalnya itu segala sesuatu dipaksa dulu. Paksakan. Kita juga mau belajar sesuatu dulu dipaksa dulu. Dipaksa karena dari inginnya itu. Karena segala sesuatu di dunia mah banyak dipaksa kalau ingin sesuatu teh. Belum apa-apa sudah harus keluar uang, jadi dipaksakan. Jadi kapaksa. Ini 3 kunci untuk kata Imam Al-Ghazali ini. Ibadah yang terasa nikmat itu kuncinya 1, selalu mengingat kebaikan Allah. Yang kedua, membiasakan pendekatan kepada Allah. Dan yang ketiga, melaksanakan ketaatan kepada Allah walau awalnya terpaksa. Kalau sudah terbiasa, jangan dinten ieu mah badi libur, sok jadi hoyong libur terus. Jadi kalau sudah biasa sholat tahajud, kemudian mau libur sholat tahajud, untuk memulainya itu susah lagi. Sudah biasa saum Senin Kamis, kemudian minggu ini mau libur, untuk memulainya itu susah lagi gitu. Karena kebiasaan, kenikmatan yang sudah terbiasa dihentikan, biasanya suka memulai lagi. Nah ini hati-hati kita dalam melaksanakan amal. Ikhwatu iman, esensi ibadah adalah ketaatan dalam pengabdian. Ketika diperintah atau dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu kan intinya. Esensi ibadah itu adalah pengabdian. Ketika diperintah atau dilarang. Kata Allah jangan, maka ini jadi kemudian kita meninggalkannya. Itu ibadah. Kata Allah silahkan atau laksanakan. Kemudian kita melaksanakan, itu ibadah. Kata Allah diam. Maka diam itu adalah ibadah. Ada ibadah dalam diam. Tidak melaksanakan. Ada ibu-ibu yang sedang haid. Padahal Ramadan sudah tiba. Kata Allah jangan saum. Maka tidak saumnya bagi yang haid adalah ibadah. Bahkan memaksakan saum bagi wanita yang haid itu dosa. Nah itu makanya disebut esensi ibadah adalah taat. Klasifikasi bentuk perintah dan larangan atau pengabdian. Itu yang pertama, larangan dan perintah dari Allah itu satu atau semua saja, pokoknya setiap klasifikasi perintah dan larangan untuk dinikmati yang memberi perintah, seperti yang memerintah menyemir sepatu. Suruh semir sepatu, siapa yang menikmati sepatu? Yang memerintah. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk dinikmati kedua belah pihak, seperti menyuruh mengelola pertanian dan peternakan. Jadi yang mengelola dapat untung, yang punya juga pemilik dapat untung. Kemudian yang ketiga, untuk dinikmati yang diperintah, seperti orang tua memerintah mandi kepada anaknya. Kata bapak, nak mandi. Apakah bapak menikmati hasil dari mandi anak tersebut? Tidak. Khusus semuanya untuk anak. Kadang-kadang memaksa, kadang-kadang dipukul untuk menyuruh mandi.
Nah, posisi Allah itu seperti yang ketiga, bukan seperti yang pertama ataupun yang kedua. Allah tidak butuh dengan hasil ibadah kita. Kemudian untuk mengelola, Allah tidak membutuhkan kongsi dengan kita. Jika kamu beribadah, Allah mendapatkan keuntungan setengah dan kamu mendapat setengah, tidak juga. Tapi yang ketiga, untuk dinikmati oleh yang diperintah. Kita berdoa itu ibadah. Dan siapa yang beruntung? Kita sendiri. Kita sholat untuk kita sendiri, tidak sholat pun ruginya untuk kita sendiri. Nah itu Allah memerintah hambanya untuk beribadah semata-mata demi keselamatan hambanya, baik di dunia maupun di akhirat. Beribadah bukan kepentingan Allah. Ini buktinya. Ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayut imuni. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Surat Az-Zariyat ayat 51. Surat 51 ayat 57. Ini pernyataan Allah. Dan satu lagi, man amila solihan falin nafsih. Orang yang beramal soleh itu untuk dirinya sendiri. Kesolehannya. Waman asa'a fa'alaiha. Dan orang yang berbuat salah, maka itu dosanya buat dia sendiri. Kerugiannya buat dia sendiri. Wama rabbuka bizallamin lil abid. Allah itu tidak zalim, tidak mengkhianati kepada hambanya. Jadi ini buktinya bahwa beribadah bukan kepentingan Allah. Kesimpulannya, jika kita beribadah sambil disyukuri, jadi sudah mengibadah tapi merasa nikmat dengan ibadah, maka akan membuat kita satu, nyaman. Enak ibadah teh. Terurusuhan waktu sholat, oke. Tenang. Waktu saum, alhamdulillah semakin saum saya semakin sehat. Alhamdulillah semakin sering saum, semakin banyak rezeki terasa. Semakin banyak teman, nyaman sekali. Yang kedua, rindu untuk beribadah itu. Merindukan datangnya waktu ibadah. Yang ketiga, benar-benar bahagia. Gambaran kita adalah pembantu yang bekerja pada majikannya yang merasa nyaman, plong gitu. Bukan siun majikan, siun dunungan dia nyarikan. Orang itu mamual betah gitu. Jadi orang pembantu yang mengabdi kepada majikannya dengan senang hati, bahkan kadang-kadang tidak dibayar pun akan rela. Banyak pembantu-pembantu yang hanya mengambil keuntungannya saja. Bahkan anaknya pemajikan langsung dicuri, diculik. Nah ini mah orang-orang yang, kalau orang dengan Allah mah itu orang yang khianat kepada Allah. Kerugiannya sebenarnya buat dia sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, kata Allah. Mereka tidak menipu kepada Allah, tidak menipu orang mukmin kecuali menipu dirinya sendiri. Pekerjaan akan putus, tidak ada pekerjaan, masuk penjara, dan dia sendiri rugi. Dia sendiri rugi. Nama baiknya cemar. Bahagia dan cenderung disukai oleh ma'bud Allah Ta'ala. Disukai oleh majikannya. Ini keuntungan kalau kita ibadah itu disyukuri. Yang kedua, mendapat berlipat keuntungan. Karena ibadahnya berbentuk syukur, syukurnya menuai imbalan. Jadi berlipat keuntungan. Ibadahnya sudah berbentuk syukur. Kalau kamu mau bersyukur, kamu sudah, ya ayyuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia-manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum, karena Allah telah menciptakan kamu. Sebagai bentuk syukur, maka beribadahlah kepada Allah. Ternyata ibadahnya sendiri pun disyukuri, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat, bahkan memberikan hadiah yang luar biasa. Surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan menambah kenikmatanmu itu. Nah ini barangkali yang kita bahas tentang ibadah yang paling berharga adalah ibadahnya itu sendiri disyukuri oleh kita, dinikmati. Mari kita berusaha untuk menikmati ibadah tersebut. Salat
atau ibadah sholat itu adalah ditunggu oleh kita. Saum itu ditunggu oleh kita. Kemudian tahajud itu dirindukan oleh kita. Insya Allah kita termasuk orang yang nikmat, paling bahagia orang yang hidup seperti itu. Menikmati ibadah. Ibadah itu dinikmati. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi penambah ilmu buat kita untuk dijadikan amal menjemput wafatnya kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah, ujung di akhir hidupnya ini dengan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.